Tante dan Om harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Yuk, sebelum kita siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, hari ini kami mau beribadah Victory Kids. Kiranya Tuhan menolong, memimpin Tante dan Om yang akan membawakannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami semangat dan sukacita saat kami memuji nama Tuhan, juga saat kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tante Gege, Om Panjaitan, juga Om John yang akan melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan bergoyang ya. Hari ini kita akan berjanji ya, dalam pujian ini mengikuti Yesus adalah suatu keputusan ya. Harus jadi suatu keputusan. Yuk, kita angkat pujian ini, mengikuti Yesus suatu keputusan. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingat, ku tak ingat. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingat, ku tak ingat. Betul ya gerakannya ya. Mengikut Yesus, walau sendiri, mengikut Yesus, walau sendiri, mengikut Yesus, ku tak ingat, ku tak ingat. Sendiri, mengikut Yesus, walau sendiri, ku ikut Yesus, walau sendiri, ku ikut Yesus, ku tak ingat, ku tak ingat, ku tak ingat. Ya, anak-anak, kita jangan ingkar mengikuti Yesus ya. Walaupun badai ya ada dalam kehidupan, tapi kita tetap ya mengikuti Yesus. Jangan ingkar ya. Kita mau tetap melayani Tuhan, kita mau tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya semuanya ya. Saya Om mau adik-adik tetap bertahan di dalam Tuhan Yesus ya. Kita akan mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tetap memuji Tuhan, siapkan hati dan pikiran ya, anak semua. Kita siap untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat sebagian. Segalanya Dia bagiku, dalam segalanya besar kecil, menangkan dirinya dalam kamu, dalam segalanya Dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, air madu yang manis. Lihatlah Tuhan Yesus baik,
madu dari pohon air mawar sedang lagi. Tuhan Yesus air mawar sedang lagi. Mari adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan, berat pujian kami yang sederhana ini. Akhirnya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan, baik anak kami di rumah, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah senangkan, dan kami sebentar juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah berkati setiap firman yang disampaikan, yang keluar daripada mulut hamba-Mu Tuhan. Ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua, terlebih bagi anak-anak semua di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah kami, semuanya tidak lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat hari Minggu buat kita semua. Anak-anak Victory Kid yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalian sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, sudah bernyanyi, memberikan suara yang terbaik, memberikan yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kalian semua belajar tentang cerita firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semua, ya, gak terkecuali kita semua memiliki pengetahuan yang baik tentang ajaran-ajaran yang baik. Dari mana? Dari Alkitab, dari cerita firman Tuhan. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat melakukan yang terbaik, ya, melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang tahu benar bahwa kita mau melakukan apa di dalam setiap kehidupan kita, ya. Tugas kita yang terutama adalah sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan kebenaran dan perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu lagi tentang cerita Alkitab yang boleh membuat kita memiliki pandangan yang luas lagi tentang tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau minggu lalu kalian sudah belajar tentang firman Tuhan, belajar cerita firman Tuhan, belajar dari cerita firman Tuhan tentang Yesus menaati orang tuanya. Jadi semenjak Yesus diutus ke dunia, menjelma menjadi manusia, lahir ke dalam dunia, dia menjadi pribadi yang dapat bertumbuh sehingga di masa kecilnya dia sudah menjadi pribadi yang dapat melayani Bapanya di sorga. Ya, sebagai manusia dia memang menjadi anaknya Ibu Maria dan Bapak Yosef. Tetapi secara rohani Yesus adalah anak Bapa di sorga. Tetapi ketika Yesus menjadi manusia dan dia pun 100% menjadi Tuhan yang kita sembah sebagai juru selamat kita, adalah pribadi yang taat semenjak kecilnya. Pribadi yang nurut kepada orang tua, mau membantu orang tua, ya, mau menolong orang tuanya. Bahkan di masa kecilnya Yesus sudah bisa bertanya jawab, ya, bertanya jawab dengan para tua-tua, dengan
para ahli Taurat yang sudah mengerti Alkitab, isi Alkitab, yang sudah mengerti firman Tuhan. Dari mana mereka belajar? Dari membaca kitab-kitab yang mereka baca. Tapi ketika mereka bertanya kepada Yesus, ketika mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit kepada Yesus dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan kemampuan yang Yesus miliki, membuat mereka takjub, membuat mereka terheran-heran. Wih, luar biasa ya. Masih kecil sudah luar biasa ya. Dan ketika Yesus bertumbuh menjadi dewasa, menjadi besar, maka Yesus pun banyak melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Yesus pun menjadi dikenal ya, bahkan orang-orang banyak mengikuti Yesus karena Yesus mengajarkan yang baru, mengajarkan yang luar biasa, mengajarkan bagaimana menjadi pengikut Kristus, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan yang benar di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang Yesus dibaptis dalam air. Ya, setelah Yesus banyak melayani, bertumbuh besar melayani, dan pagi hari ini kita akan belajar tentang bahwa Yesus dibaptis dalam air. Nanti kalian boleh baca di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 17, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, kemudian Roma 6 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Ya. Jadi judulnya hari ini adalah Yesus dibaptis dalam air. Ya. Pernah dengar orang dibaptis atau pernah melihat orang dibaptis? Nah, ya, seperti itu, ya. Jadi Yesus dibaptis itu berarti dimasukkan atau dibenamkan di dalam air. Dan kemudian nanti dia akan terbangun atau keluar dari air itu. Nah, kalau begitu Om, apa sih arti baptisan? Kenapa harus dibaptis? Nanti kita akan belajar lagi ya. Nah, baptisan itu adalah menguburkan kehidupan lama yang penuh dengan dosa dan bangkit dalam hidup yang baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Jadi kalau ditanya adik-adik semua, anak-anak semua, apa sih baptisan itu? Baptisan adalah menguburkan kehidupan kita yang lama. Apa kehidupan kita yang lama? Yang penuh dengan dosa, ya, dosa pelanggaran, tidak taat kepada orang tua, suka melawan, suka mencontek, suka mencuri, suka berkata kasar, berkata kotor, itu ya. Itu kita kuburkan. Ya, kita kuburkan dan kita akan bangkit, ya. Hidup menjadi hidup yang baru, yaitu hidup menurut ajaran Tuhan. Kalau ajaran Tuhan yang seperti apa sih? Ya seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kamu akan hormat orang tua, harus saling mengasihi, harus saling membantu, harus saling menasihati, bahkan tidak ada perbantahan, dan banyak yang lain lagi. Kita harus hidup dengan itu. Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Jadi sebelum Tuhan Yesus dibaptis nanti di Sungai Yordan, ya, sebelum Yesus dibaptis, ternyata ada seorang yang bernama Yohanes. Ada seorang yang bernama Yohanes, anak dari Zakaria, ayahnya, ibunya adalah Elisabet. Yohanes ini memiliki tujuan khusus yang nggak semua orang miliki. Kira-kira apa ya? Ya, kira-kira tujuan apa ya yang paling istimewa? Tujuan khusus apa ya yang dimiliki oleh Yohanes?
Ada yang menjawab, saya Om tahu, Yohanes Pembaptis kan? Tugasnya untuk membaptis kan? Wah, betul ya. Saya Om tahu tugas Yohanes itu eh, untuk membawa banyak orang untuk bertobat. Iya, ada betulnya juga. Tapi tujuan khusus itu adalah tujuan dari Pak Yohanes yang paling utama itu adalah menceritakan kepada banyak orang. Menceritakan kepada banyak orang tentang siapa? Tentang Yesus. Diceritakan semuanya apa yang dilakukan Yesus. Dia ceritakan kepada banyak orang, siapapun yang dia jumpai. Yohanes bercerita tentang Yesus, apa yang dilakukan Yesus, apa yang diperkatakan Yesus, ya. Bahkan dia mempersiapkan orang banyak untuk apa? Untuk nanti bisa melayani, bisa untuk menyampaikan kebenaran atau menyampaikan berita sukacita kepada orang-orang yang lain. Ya. Jadi Yohanes ini lahir menjadi pribadi yang disiapkan untuk tujuan khusus. Kemudian dia bertumbuh dewasa. Setelah dewasa, dia memilih untuk menetap di gurun Yudea. Yohanes memilih untuk tinggal di sana. Untuk apa? Untuk mempersiapkan dirinya untuk melayani. Kemudian Yohanes selalu rajin berdoa di sana. Mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk dapat melayani banyak orang. Ya. Kemudian Yohanes mulai mengajar di gurun Yudea. Mulai dia menceritakan Yesus kepada orang banyak. Mulai dia disenangi oleh banyak orang. Bahkan dari cerita dia tentang Yesus itu, dari kata-kata dia yang menceritakan tentang Yesus, akhirnya banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengikuti dia. Yohanes mengajar di padang gurun dengan sangat luar biasa. Tetapi yang istimewanya di padang gurun, Yohanes tidak berpakaian seperti pada umumnya, pakai jas, bukan. Ya, atau mungkin dia pakai toga seperti orang-orang Farisi, bukan. Ya, dia berkhotbah mengajar di padang gurun itu, di gurun Yudea itu, dia hanya berpakaian yang terbuat dari bulu unta. Kemudian ikat pinggangnya dari kulit, ya, yang terus terikat di pinggangnya. Namun dia juga bukan seperti pada umumnya orang memakan roti atau gandum pada saat itu, enggak. Tetapi ketika dia tinggal di gurun Yudea, makanannya adalah belalang dan madu hutan. Ya. Dia bukan memakan seperti yang dimakan oleh orang-orang pada umumnya. Mungkin memakan roti, gandum, atau ubi, atau apa segala macam. Tapi makanan khusus dari Yohanes waktu dia di gurun Yudea adalah apa? Tadi madu, kemudian apa? Belalang. Madu hutan dan belalang. Nah, apa sih yang menjadi ajaran utama Yohanes waktu masa Yohanes melayani atau menceritakan banyak hal tentang Yesus? Yaitu dikatakan apa? Bertobatlah, berbaliklah dari dosa-dosamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Orang banyak disuruh bertobat. Orang banyak disuruh untuk berbalik dari dosa-dosanya, ya, yaitu bertobat berarti mengakui dosa-dosanya. Apa dosa-dosa kita, adik-adik semua? Apa dosa-dosa kita, teman-teman semua? Banyak hal dosa-dosa kita yang menyakiti hatinya Tuhan, yang sering membuat Tuhan bersedih, ya. Itu yang diserukan oleh Yohanes. Bertobatlah
Berarti kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Kemudian setelah orang banyak bertobat, setelah orang banyak mendengarkan bahkan bertobat mau untuk meninggalkan atau mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan, kemudian Yohanes pun membaptis orang-orang yang bertobat di sungai Yordan. Yohanes pun membaptis orang di sungai Yordan. Bukan 1-2 orang. 1, 2, bahkan sampai beribu-ribu. Orang sampai antri untuk bisa dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Kemudian berita ini sampailah ke kota Nazaret. Tahu kenapa? Ya, karena di sana di kota Nazaret, ya, di Galilea itu ada yang bernama siapa? Yang bernama Yesus tinggal di sana. Ya, sampailah berita itu ke Yesus. Ketika sampai berita itu ke Yesus, Yesus pun ingin bertemu dengan Yohanes. Yesus pun ingin supaya hal yang sama yang dilakukan banyak orang, itu pun hal yang sama juga dilakukan oleh Yesus. Apa itu? Yaitu untuk memberi apa? Memberi diri Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi ketika sampai berita itu kepada Yesus, Yesus pun pergi ke gurun Yudea, ya, untuk menemui Yohanes supaya ia pun harus dibaptis. Ketika Yohanes melihat Yesus, ketika dia sedang mau membaptis banyak orang dan melihat bahwa Yesus sudah datang, Yohanes pasti kaget. Ternyata Tuhan, bahkan yang dia ceritakan selama ini kepada banyak orang, ada di hadapan dia. Maka dia berkata, bahkan ketika dia bertemu dengan Yesus mengatakan, saya tidak layak untuk membaptis engkau. Yohanes merasa bahwa dia tidak layak. Dia masih merasa bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Yang layak yang membaptis dia, yang layak membaptis sebenarnya adalah Yesus. Tetapi yang menarik, teman-teman semua, bahwa Yesus berkata kepada Yohanes, kamu harus membaptis saya. Ya, Yesus harus melakukan itu. Karena apa? Yesus harus memberikan teladan. Ya, Yesus memberikan teladan kepada semua orang bahwa semua orang percaya harus dibaptis dengan air. Yesus sendiri juga memberikan teladan bahwa dirinya harus dibaptis. Ya, harus dibenamkan, ditenggelamkan dalam air, dan dia nanti akan bangkit dari air dengan kehidupan baru. Ya, setelah dibaptis, kita baca di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Boleh Alkitabnya dibuka di rumah, dalam Matius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Ya. Dibuka Alkitabnya di dalam Matius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Ini setelah Yesus dibaptis. Ayat yang ke-16 dikatakan begini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan seperti ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Inilah anakku, yaitu Yesus anaknya, yang dikasihi oleh Allah Bapa di surga.
Kepadanya lah Allah berkenan. Hanya melalui dialah Allah berkenan. Hanya oleh karena Yesuslah Allah berkenan. Jadi Yohanes pun menyerukan hal itu. Memang Yohanes dalam baptisannya menyerukan supaya semua orang yang dibaptis dapat bertobat dan membersihkan hati, ya. Tetapi yang diterima, yang diteladankan oleh baptisan Yesus, yang diteladankan oleh Yesus kepada kita semua, bahwa kita, ya, kita sebagai orang-orang percaya ketika kita dibaptis, ketika kita nanti ditenggelamkan di dalam air, maka kita percaya, ya, ketika kita membenamkan diri kita di dalam air, ketika kita dibaptis, kita percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan ketika kita keluar dari dalam air, bahwa bersamaan dengan itu juga kita percaya bahwa Yesus pun bangkit dari orang mati dan menerima Roh Kudus tadi dari surga, menerima Roh Kudus yang tadi bentuknya burung merpati sebagai penolong dan penuntun hidup kita. Jadi ketika kita dibaptis, hidup kita tenggelam seperti kehidupan Yesus yang telah dikuburkan, dan dia pun bangkit dari antara orang mati, dia pun hidup, dan dia pun menerima kuasa roh yang daripada Tuhan, ya. Nah, kapan kita boleh dibaptis? Yang menjadi pertanyaan anak-anak semua adalah, kapan sih Om bisa dibaptis? Atau bagaimana kita dibaptis? Sikap kita sebenarnya untuk bisa dibaptis seperti apa? Ada cerita seperti ini. Ada 3 orang teman, sebut sajalah namanya Niko, kemudian yang satu Denny, yang satu lagi itu bernama Jeff. Tiba-tiba di hari Minggu atau mereka saat berkumpul mendengar bahwa pendeta mengumumkan di gereja ada acara baptisan, ada upacara baptisan. Tiba-tiba Niko bilang, yuk daftar yuk buat baptis, daftar yuk baptisan. Denny juga bilang, ayo kita daftar yuk. Kemudian Jeff juga bilang, iyalah, ayolah, mumpung ada upacara baptisan, jadi kita baptis aja yuk. Nah, yang jadi motivasi mereka apa? Karena memang ada upacara baptisan pada hari itu, sehingga mereka ingin dibaptis. Nah, adik-adik, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ternyata kalau kita mau dibaptis bukan karena sudah musimnya atau sudah saatnya ada acara di gereja, acara upacara baptisan, baru kita akan dibaptis. Baru mau, ayo kita baptis yuk. Jadi baptisan yang dimaksud bagi anak-anak Tuhan adalah bukan baptisan karena ikut-ikutan saja. Weh, karena tren, hayang dibaptis, kata orang Sunda. Yuk, ngiluan yuk, baptisan. Bukan, kata orang Sunda. Ayo ikutlah. Nanti malah kita ditertawakan kalau tidak dibaptis. Bukan itu, ya. Jadi dibaptis itu adalah satu acara atau satu tindakan yang sakral, yang sangat mulia, ya. Jadi kalau kita mau dibaptis harus benar-benar kita sudah mau meninggalkan dosa-dosa kita dan menerima Yesus di dalam kehidupan kita sebagai juru selamat kita, ya. Dan ketika kita dibaptis, bersamaan itu juga kita dibaptis oleh Roh, karena engkau dibaptis dalam nama Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau ditanya
kapan dibaptis? Sebenarnya tua atau muda, ya, tidak menjadi ukuran untuk engkau bisa dibaptis. Yang terpenting adalah jika sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan dapat mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita, dan kita mau meninggalkan, ya, serta bersedia untuk melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu benar apa yang kita lakukan itu adalah seturut dengan perintah Tuhan, maka kita pun boleh dibaptis. Jadi bukan hanya karena ikut-ikutan, bukan hanya karena tren, ya, tetapi ingat, jika sudah menerima Yesus, ya, sebagai juru selamat dan dapat mengakui, meninggalkan dosa-dosa kita, ya, serta kesalahan-kesalahan kita, hidup dan bersedia melakukan perintah Tuhan, ya, seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita layak untuk dibaptis. Ya, seperti ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalannya adalah di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Begini bunyi firman Tuhan. Ayat hafalannya, ya. Om ulangi satu kali lagi. Ayat hafalannya Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bunyinya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sekali lagi, ayat hafalannya Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jika kita bertobat dan menerima Yesus, mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa dan kesalahan kita, dan menjadi pengakuan yang sangat agung, Yesus adalah juru selamat kita, kita pun akan menjadi keluarga Allah. Ketika kita memberi diri untuk dibaptis seperti yang dilakukan Yesus, mau membenamkan dirinya di dalam air, ya, dan dia bangkit dan menerima Roh Kudus dari Bapa di surga, maka hal itu pun terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang mengakui Yesus adalah Sang Juru Selamat. Ya, kita pun dengan pertolongan yang dari Tuhan, ya, kita pun menjadi anggota keluarga Allah. Namun jika kita sudah masuk dalam keluarga Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita pun harus tetap mengerjakan keselamatan itu, ya, dengan terus-menerus setiap hari di dalam kehidupan kita, ya. Jadi ketika kita siap untuk dibaptis seperti yang diteladankan Yesus, maka tugas selanjutnya adalah kita akan kerjakan keselamatan itu. Kita akan kerjakan bahwa kasih karunia Tuhan sudah diberikan kepada setiap kita, pengampunan sudah diberikan kepada kita, ya. Waktunya kita meninggalkan dosa-dosa kita, kesalahan kita, ya. Jangan pernah patah semangat, ya. Terus mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terus kita teladani kehidupan orang-orang yang membuat iman percaya kita semakin serupa dengan Allah Bapa di surga, makin serupa dengan Kristus. Maka engkau dan saya dan kita semua akan menjadi anggota keluarga Allah. Ya. Firman Tuhan sampai di sini pagi hari ini kepada kita semua. Ingat,
berilah dirimu untuk dibaptis. Berilah dirimu untuk menjadi keluarga Allah. Berilah dirimu untuk menjadi pengikut Kristus yang mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupannya. Sampai jumpa di minggu depan. Kita akan belajar lagi cerita-cerita selanjutnya. Ya, berikan hati kita, berikan kehidupan kita untuk melakukan bahkan belajar yang terbaik dari cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami sudah belajar dari kehidupan Yesus yang 100% adalah Tuhan. Tetapi Yesus meneladankan dirinya adalah pribadi yang taat kepada perintah Allah, yaitu untuk dibaptis dengan tujuan untuk membenamkan dirinya sebagai teladan untuk kami Tuhan meninggalkan dosa-dosa kami dan kami bangkit bersama-sama dengan Tuhan untuk melakukan keselamatan itu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus mau menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan ajar kami ya Tuhan untuk selalu berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Dari kehidupan Yesus, dari kehidupan Yohanes, dari kehidupan orang-orang yang dapat kami contoh di dalam Alkitab sebagai tokoh yang dapat membuat kami Tuhan semakin dapat melakukan yang terbaik dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat orang tua kami, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, bahkan memberkati seluruh keluarga kami, bahkan memberkati apa yang boleh kami lakukan, bahkan sekolah kami ya Tuhan, pelajaran kami, pendidikan kami, Tuhan boleh berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami alaskan doa kami ini untuk hari ini, pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Ya, selamat pagi, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jalan segalanya, jalan